Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir, menyapa dan juga menemani teman-teman semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Kita saat ini berlokasi di studio TV UMJ, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 5. Dan kali ini tema kita adalah Anak Manajemen UMJ, borong prestasi selagi bisa. Dengan narasumber kita kali ini yaitu adalah Fadila Hasna yang merupakan mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UMJ. Yang saat ini udah ada di samping saya nih. Langsung saja nih kita sapa ya. Assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Hasna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Hasna ya. Iya. Nah Hasna ini teman-teman adalah mahasiswi manajemen ya, jurusan Iya, manajemen betul. yang alhamdulillah punya segudang prestasi nih. Salah satunya prestasinya yang masih fresh banget ya tahun ini ya Hasna ya. Iya. Itu adalah juara 1 mahasiswi berprestasi se-UMJ ya Hasna ya. Iya, betul, Kak. Alhamdulillah. Nah Hasna bisa cerita tanggapan kamu gimana ketika kamu tahu nih dinobatkan sebagai mahasiswi berprestasi nomor 1 nih di UMJ. Iya, mungkin perasaannya lebih senang gitu ya Kak, karena sebenarnya kalau boleh izin cerita gitu ya Kak, sebenarnya pengen ikut Pilmapres ini di tahun lalu, cuman emang belum kesampaian karena bentrok sama PKM Kak. Karena kan tahun lalu juga lolos di PKM kewirausahaan gitu. Jadi ya udah ikutnya nanti aja tahun ini gitu. Jadinya itu sih Kak. Kamu semester berapa sekarang? Oh, aku sekarang semester 6 Kak. Semester 6 ya. Mau ke Kemarin 7. sempat karena bentrok sama PKM ya. Iya. PKM itu seperti praktek kerja. Bukan, program kreativitas mahasiswa. Oh, program kreativitas mahasiswa. Kamu Iya. ikutan itu juga. Iya, itu bentukannya tim sih Kak, gitu. tim. Jadi saya Fakultas Ekonomi Bisnis gabung sama Fakultas Pertanian gitu. Oke. Nah, kamu kan terpilih sebagai mahasiswi nomor 1 ya, atau Iya. mahasiswi terbaik berprestasi di UMJ nih, se-UMJ nih dari seluruh fakultas ya. Iya. Nah, itu penilaiannya apa tuh? Apakah dari IPK atau prestasinya tuh apa aja yang menjadi poin sehingga kamu bisa terpilih nomor 1? Mungkin kalau dari penilaiannya aku kurang begitu paham ya Kak, karena kan itu pasti jatuhnya lebih ke juri. Kalau yang saya kemarin tuh emang disuruh bikin karya tulis ilmiah yang dimana tuh emang saya dibantu sama dosen pembimbing yang itu yang bernama Bu Sunarti. Nah, lalu di situ juga terpilih dan disuruh bahasanya kita disuruh wawancara. Nah, wawancaranya itu sebenarnya pakai bahasa Inggris. Nah, cuman emang agak minus juga di sayanya emang bahasa Inggrisnya kurang gitu loh Kak. Itu sih mungkin, tapi di penilaian lebih tingginya itu di kejuaraan gitu, karena saya ngupload beberapa sertifikat kejuaraan dan mungkin SK kali ya Kak, SK kepengurusan gitu. Kepengurusan Organisasi. Baik di luar maupun di dalam kampus ya. itu. Oke, nah kamu kejuaraan, kamu pernah kejuaraan apa aja? Salah satunya dari yang penilaian masuk dalam penilaian mahasiswa berprestasi itu. Contohnya kayak yang lebih banyak itu pasti yang dari PKM kemarin ya Kak, karena dari PKM itu hitungannya ada 3 sertifikat yang saya bawa. Yang pertama itu sertifikat pendanaan yang dari pemerintah, lalu yang kedua itu ada sertifikat juara 3 dalam presentasi, lalu yang ketiga itu dalam poster. Yang juara poster itu sebenarnya juara harapan, cuman bisa bawa nama UMJ lah Nilai gitu. ya, nama UMJ ya. Nah, strategi kamu tuh gimana sih biar bisa kayak sekarang ini banyak berprestasi, terus juga berhasil nih kan tahun ini dapat juara 1 mahasiswa berprestasi UMJ. Kalau dari Dela pribadi tuh nggak terlalu ada strategi khusus gitu ya Kak. Cuman emang pas waktu masuk kuliah atau maba tuh emang udah nargetin kayak seminimal mungkin tuh 1 tahun ada 1 prestasi lah ya, entah tingkatnya fakultas atau kampus atau nasional pun gitu. Cuman mungkin emang lagi rezekinya Dela tiap tahun bisa ya lebih dari 1 gitu sih Kak. Lebih dari 1 ya.
Berarti itu tadi termasuk salah satu strateginya tuh, karena kamu dari awal udah nargetin nih harus ada strategi satu, dan alhamdulillah ternyata melampaui target ya. Targetnya cuma satu, ternyata lebih dari satu. Iya, betul. Iya. Nah, waktu belajar kamu kan jurusan manajemen nih. Iya. Apakah kamu juga punya tips-tips khusus dalam memanage waktu gitu? Biasanya kamu sehari belajar tuh berapa jam tuh? Atau dari jam berapa sampai jam berapa nih? Gitu. Kalau belajar tuh bahasa apa ya, lebih ke akunya sendiri gitu ya Kak. Aku tuh orangnya nggak bisa belajar kalau situasinya rame kan, kadang berisik ya, nggak bisa ya. Kadang kalau emang jam sore atau malam, pokoknya maghrib sampai jam 9 kan kadang emang buat ngumpul keluarga gitu ya, kalau kita ngobrol bareng, diskusi gitu sama keluarga. Nah setelah selesai itu pasti jam 10 ke atas tuh saya manfaatkan buat belajar gitu, atau enggak di jam 12, karena jam-jam segitu emang lebih tenang gitu, karena kalau lagi situasi ramai juga nggak bakal fokus, jadi ya udah nggak ada hasilnya apapun gitu. Gitu, jadi justru belajarnya memang harus suasana yang tenang gitu, jadi bisa lebih fokus ya. Iya. Nah, Hasna untuk bisa mempertahankan prestasi Hasna nih, Hasna apa yang Hasna lakuin? Kalau aku kan alhamdulillah gitu ya Kak, Allah kan ngasih kesempatan ke Dela, alhamdulillah Dela dikasih amanah sama Allah sebagai penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Nah di setiap tahun tuh Dela emang ada pertemuan lah, pembekalan gitu antara award yang lain, baik S1, S2 dan S3. Kadang kalau ngelihat dari tingkatan atas yang S2, S3 tuh mereka berbicara tentang pengalaman, prestasi mereka tuh kayak ya Allah pengen banget gitu, kayak Dela kayak gini gitu. Mungkin itu sih Kak kalau aku ngeliat dari sisinya. Gitu ya, jadi untuk menjaga motivasi kamu dan juga mempertahankan yang sekarang, kamu banyak juga ketemu sama orang-orang yang prestasinya lebih di atas kamu, sehingga kamu tuh terpancing ya, termotivasi untuk wah aku bisa tuh kayak gitu, aku pengen tuh kayak gitu, aku kayak gitu, bisa nih kayaknya mereka aja bisa gitu ya. Ya. Nah, balik lagi tadi ke manajemen waktu. Kalau manajemen waktu kamu tuh seperti apa? Kalau manajemen misalnya kuliah, terus main-mainnya sama temen gitu, gimana kamu manage-nya? Tiap bulan pasti ada main kok Kak. Kadang emang kalau lagi ada konser, apalagi yang gratis gitu ya Kak, itu udah paling seneng banget. Itu pasti adalah waktu main sama teman. Terus saya juga udah menjanji ke diri saya gitu, kalau saya emang dapat amanah di beasiswa unggulan ini, saya emang pengen ngajak adik tiap bulan, maksudnya jalan keluar gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih terwujudkan gitu. Terwujud ya. Oke, alhamdulillah. Dapat beasiswanya dari mulai kapan? Aku dari maba Kak, di semester 1 pas tahun 2020. 2020. Oke, boleh nanti tips-tipsnya juga ya biar bisa dapat beasiswa seperti apa. Tapi kita simak dulu nih yang lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan lagi nih bincang-bincang kita dengan Hasna, mahasiswi berprestasi nomor 1 nih di UMJ ya, untuk seluruh UMJ tahun ini. Nah, Hasna ini selain prestasi yang tadi sudah saya sebutkan, juga masih punya banyak beragam prestasi lainnya. Nah, ini prestasinya banyak banget nih, kita akan breakdown ya. Di antaranya, Hasna ini pernah lulus kampus mengajar ya, angkatan 6 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya Hasnanya. Ini masih di tahun 2023 juga. Terus juara harapan 1 kategori poster Pimtanas PTMA 2022. Ini berarti dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ini keren sekali ya, ini se-PTMA Indonesia ya, se-Indonesia ya? Iya betul Kak. Dan itu untuk kategori poster itu tadi, kadang kamu suka menggambar dan bisa mendesain juga itu tadi ya? Iya betul. Oke, tadi bisa cerita ya gimana awal mulanya kamu bisa jago desain seperti itu. Terus juga Hasna lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa, ini yang tadi diceritain ya? Yang bareng satu tim PKM Kewirausahaan Dikti tahun 2022 dengan judul proposalnya Larva Pakan Ternak Protein Tinggi. Wow. Dan juga juara 3 kompetisi Pekan Manajemen volume 7.0 dalam kompetisi bisnis plan nih Hasna, tingkat nasional. Wow, ini keren Hasna. Strateginya apa nih Hasna bisa menang hingga tingkat nasional nih Hasna? Ini bisnis plan ya? Jadi tentang manajemen dan juga kewirausahaan juga. Nah, ini kamu strateginya apa nih bisa menang juga tingkat nasional waktu itu? Yang mana nih Kak? Maksudnya? Yang tadi, yang juara 3 kompetisi Pekan Manajemen dalam kompetisi bisnis plan tingkat nasional tahun 2022.
Itu awalnya aku sebenarnya kan diajak sama teman ya, karena kan yang punya acara itu teman aku sendiri satu circle. Ya dia ngajak kayak ayo dong ikut lomba, ramein gitu. Ya udah akhirnya itu sih Kak awal mulanya saya ikut lomba tersebut, dan alhamdulillah yang juara 3 itu dikasih kesempatan. Nah, padahal agak insecure dikit gitu ya Kak, karena lawannya juga PTN top gitu loh. Dan ternyata UMJ nempatin di nomor ketiga gitu. Berarti intinya juga harus jeli untuk melihat peluang ya Hasna Iya, ya, Kak, betul. dan berani mencoba. Nah teman-teman sobat unggul jangan takut-takut nih kalau ada peluang, coba aja dulu, hasilnya nanti gimana belakangan, yang penting coba dulu ya. Iya, betul. Ternyata hasilnya juara 3 lagi ya, alhamdulillah. Dan Hasna ini juga penerima beasiswa Planner Academy Batch 3, terus penerima beasiswa pengembangan mahasiswa, penerima beasiswa Digital Talent Scholarship Program. Ini banyak banget Hasna beasiswanya. Dan dari UMJ juga dapat beasiswa ya? Oh iya, ada kalau dari UMJ itu awalnya semester 1 tuh saya emang ngasih sertifikat tingkat nasional, itu sertifikat penyair sama penulis terbaik, dan itu Jadi Hasna suka bikin syair sama nulis-nulis itu juga? pas emang waktu SMA tuh suka nulis Kak, cuman kalau sekarang emang lagi kurang mengembangin lagi gitu. Gitu sih Kak. Oke. Nah gimana caranya kamu bisa dapat beasiswa tuh? Biar teman-teman juga yang ingin berburu beasiswa nih bisa dapat contoh nih dari kamu. Oke. Mungkin izin cerita kali ya Kak, lebih tepatnya di tahun 2020 itu alhamdulillah Allah ngasih amanah gitu ke Dela jadi penerima beasiswa unggulan Kemendikbud, yang dimana emang banyak banget ceritanya, yang awal mulanya ketolak PTN, terus COVID lagi parahnya gitu ya Kak, yang dimana ekonomi juga lagi terguncang gitu, dan di situ muncullah kayak Dela harus tetap kuliah, tapi gimana caranya biar nggak ngebebanin orang tua. Ya udah akhirnya nyari coba beasiswa. Nah awalnya tuh emang pengen ikut daftar KIP Kak, cuman emang deadline-nya kurang pas gitu pas Dela mendaftar, jadi udah lebih dari deadline, jadi akhirnya nggak bisa ikut yang KIP Kak. Lalu ada beberapa bulan kemudian akhirnya buka tuh beasiswa unggulan Kak. Ya udah akhirnya mencoba daftar. Itu jujur Kak banyak banget yang daftar, dari 80.000 sekian gitu yang daftar, yang keterima cuma 1.600 penerima beasiswa pas tahun 2020 itu. Dan terus 3 beasiswa yang lain itu lebih ke pelatihan sih Kak, jadi pelatihan kayak tentang kewirausahaan gitu. Sebenarnya ada beberapa yang didanai dan ada yang enggak gitu Kak, karena kan dari beasiswa unggulan sendiri itu emang seharusnya tidak boleh menerima bantuan apapun lagi dalam bentuk biaya semester gitu seharusnya. Gitu sih Kak. Gitu, oke. Jadi ternyata awalnya dari kamu ingin meringankan beban orang tua ya. Iya. Ketika ada hambatan, mungkin itu bagi sebagian orang tuh memang hambatan terbesar pada saat pandemi itu ya. Apalagi terkena ekonomi, kita semuanya terdampak. Tapi dari situ kamu lagi-lagi juga nemuin peluang nih. Gimana caranya bisa tetap kuliah, kalau bisa free kan, gratis. Dan ternyata jadi dapat beasiswa banyak lagi. Tadi pelatihan ya, beberapa tadi pelatihan, yang utama itu tadi beasiswa utama untuk UMJ ya, dari awal hingga sekarang. Jadi free ya, Hasna ya, atau Dela tadi ya panggilannya. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, kamu untuk manajemen waktu kamu itu tadi beasiswa, dapat beasiswa, terus kamu kan tadi juga bilang tetap masih bisa main-main gitu kan. Kalau untuk aktivitas lain perkuliahan kayak kegiatan kemahasiswaan gimana? Karena aku emang ikut organisasi MM ya Kak, dan juga aktif ya. Iya, karena kan di prode ini saya emang lagi menjabat sebagai sekretaris umum gitu Kak, dan sekretaris umum MM. Iya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Dan untuk prode ini emang nggak ada niatan mau ikut menjabat di organisasi luar gitu Kak, karena kayak udah capek gitu. Pengen fokus di MM aja ya. Terus sama kan nanti semester 7 juga niatannya pengen ngambilnya skripsi gitu, jadinya biar 3,5 gitu loh Kak. Biar 3,5 tahun ya cepat kuliahnya. Iya. Oke. Kamu bagi waktunya jadi gimana? Kalau biasanya nih teman-teman penerima beasiswa nih belajarnya gimana sih? Apa ketika ada dosen perhatiin benar-benar gitu? Atau penganut sistem kebut semalam juga nggak sih? Atau enggak gitu, anti tuh sistem kebut semalam? Kalau sistem kebut semalam itu pasti pernah Kak. Pernah. Apalagi kalau lagi kepanitiaan yang dimana emang harus nginep gitu ya Kak. Kadang nanti dulu deh, deadline-nya masih lama, tapi pas endingnya ya udah kerja sama deadline gitu. Tapi sebenarnya nggak jadi permasalahan. Yang penting kita udah baca materi, bukan baca materi sih, bahasanya udah tahu soalnya ini, ya udah
kita mah sambil ya sering tanya-tanya temen aja lah Kak gitu. Nah, teman aja. Yang penting kamu tetap tahu materi yang disampaikan dosen itu apa. Iya Kak. Dan IPK juga aman ya? Iya, IPK-nya 3, berapa? IPK buat sekarang 3,9. 3,9, luar biasa. 3,9 dan juga berprestasi tadi nomor 1 UMJ. Iya. Oke, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi nanti Della, tapi kita simak dulu ya yang mau lewat berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks dalam tema kita kali ini yaitu Anak Manajemen UMJ Borong Prestasi Selagi Bisa nih dengan Fadila Hasna yang biasa disapa Hasna ataupun Della tadi. Iya, betul. Ya, nah tadi Della ini selain punya banyak segudang prestasi juga banyak segudang aktivitas gitu-gitu. Nah ini boleh kamu jelaskan lagi lebih detail gimana kamu tuh bisa memastikan semuanya tuh berjalan dengan baik gitu. Tadi kuliah tugasnya tetap jalan, nilai IPK tadi juga 3,9 ya, sama organisasi kan juga ada kewajiban-kewajiban kan untuk rapat misalnya. Nah itu gimana? Nah, kalau aku lebih pentingin kuliah ya Kak, baru keduanya mungkin organisasi. Nah kalau aku seandainya hari ini ada tugas, aku lihat dulu datanya kapan. Kalau seandainya emang datanya pas hari itu, aku ngerjain secara langsung gitu. Terus kalau organisasi kadang bisa dibawa di rumah ya Kak, kecuali kalau rapat kan emang saya nulis notulensi segala macam. Nah itu biasanya saya backup di rumah gitu biar agak terlihat rapi juga dan saya oper ke teman-teman yang lain gitu sih Kak. Gitu ya, oke. Nah kamu kan juga tadi beasiswa itu banyak ya, dan kamu juga pernah dapat ada prestasi tadi di bidang desain ya. Nah itu gimana kamu bisa jago desain? Apa belajar sendiri atau gimana? Kalau desain sebenarnya belajar sendiri ya Kak, karena pas SMA itu pernah ngejabat juga di Rani Islam, itu saya sebagai wakil ketua Kominfo gitu. Itu sih Kak mulai belajarnya, cuman kemudian pas kuliah akhirnya terjun juga jadi sekretaris bidang media dan komunikasi. Nah di situ sebenarnya peluang saya gede banget sebagai sekretaris media dan komunikasi ya Kak, karena emang saya sering diajak lomba-lomba gitu, baik tingkat komisariat, fakultas ataupun dari luar gitu sih Kak. Baik, jadi dari yang awalnya seneng untuk kamu kembangin ya, terus kamu ikutin untuk berbagai macam kejuaraan seperti tadi program kreativitas mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ya se-Indonesia ya. Iya tadi. Kalau hal lainnya misalnya waktu luang nih, hari libur, kamu biasanya ngapain aja tuh? Atau kamu kembangin hobi kamu atau kebiasaan kamu lainnya atau ngapain? Kadang kalau lagi luang gitu ya Kak, atau lagi emang nggak ada kerjaan apapun, kadang suka depan laptop searching entah kayak peluang magang atau kayak kegiatan volunteer gitu Kak. Aku tuh seneng ikut kegiatan volunteer karena pas tahun lalu tuh aku ikut kegiatan volunteer di Sangsang. Itu aku emang 1 tahun tuh aku ngejalanin volunteer. Nah itu aku ngerasa kayak wah, di manajemen kan nggak ada KKN ya Kak. Jadi aku memanfaatkan itu gitu loh, karena sebenarnya sayang banget kalau seandainya di prodi manajemen FEB itu nggak ada KKN sama sekali, karena itu tuh bagus banget buat sosial kita ke masyarakat gitu Kak. Baik, tapi jadinya kamu coba dengan jadi volunteer itu tadi ya, tetap dapat ya. Oke, nah kamu juga tadi suka nulis juga ya, dan dari nulis itu kamu dapat beasiswa tadi kan ya, yang bisa kamu terbebas dari bayaran kuliah dari awal hingga akhir. Dari mana tadi beasiswanya? Aku dari beasiswa unggulan Kemendikbud Kak. Beasiswa unggulan Kemendikbud? Iya betul. Nah, itu awalnya karena apa? Karena tadi kebiasaan kamu nulis itu? Iya, karena kan awalnya tuh beasiswa unggul kan emang ada persyaratannya gitu ya Kak. Yang pertama emang harus ada esai. Nah saya luangin itu, saya belajar juga dari alumni gitu yang atau award yang lain tahun lalu. Saya belajar, saya ngelihat esai-esainya mereka gitu. Akhirnya ya udah saya coba tuh buat esai, dan saya upload juga 2 sertifikat penulis dan penyair itu Kak. Alhamdulillah saya dipanggil buat wawancara dari 80.000 orang yang terpilih buat wawancara itu kisaran 2.000 orang, dan yang penerima beasiswanya cuma 1.600 sekian gitu sih Kak. Oke. Jadi dari situ kamu selalu melihat peluang-peluang, bahkan kebiasaan kamu untuk nulis, kamu kembangin lagi sampai akhirnya mengantarkan dapat beasiswa itu tadi dari 8.000 orang, kamu berhasil lolos salah satunya. Nah, kamu pernah down juga nggak sih, ngerasa kayak mungkin patah semangat gitu, dan cara kamu bangkit lagi gimana?
Kalau down itu pasti sering banget ya Kak. Kalau aku tuh down tuh lebih ke lingkungan luar aku. Lingkungan luar tuh maksudnya lebih kayak ke teman atau ya lingkungan sekitar lah. Circle-nya ya, circle pertemanan ya. Kalau satu circle mah maksudnya enggak Kak. Maksudnya kayak yang dari luar lagi. Dari luar ya. Yang dimana saya tuh orangnya emang nggak bisa mendengar kata-kata yang nggak sesuai fakta yang saya rasakan gitu ya Kak. Gitu. Karena kalau orang tua mah selalu support, selalu dukung. Kadang kalau ngeliat anaknya nangis juga ditanyain kamu kenapa gitu. Gitu ya. Oke, tapi akhirnya kamu ininya mengatasinya gimana? Kalau aku cara ngatasinnya mungkin kayak menyendiri dulu sih Kak, kayak mempertanyakan apa sih salahnya Della gitu loh, gimana letak salahnya itu sih yang jadi pertanyaan. Kalau seandainya biasanya agak menghilang sedikit gitu Kak dari lingkungan, baik dari sosial media ataupun kayak hal-hal yang lain gitu. Jadi kayak menghilang dulu, menenangkan diri dulu iya, ya. gitu Kak. Oke, sampai akhirnya nanti bisa ini lagi ya, lagi. Lagi. Oke, nah Della juga ceritain dong keseruannya kuliah di UMJ dan gimana UMJ juga mendukung prestasi akademik kamu nih. Aku kurang tahu ya Kak, maksudnya kayak Allah tuh baik banget gitu ngasih kesempatan Della buat kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Awalnya juga UMJ tuh apa sih, nggak tahu sama sekali saya tuh malah. Nah UMJ tuh saya dikenalin sama salah satu teman ayah saya yang juga beliau tuh anak akuntansi gitu Kak. Dikenalin, coba masuk aja UMJ. Akhirnya coba daftar, alhamdulillah dikasih Allah malah yang lebih banget gitu Kak. Lebih banget dan akhirnya bisa dinobatin jadi mahasiswi berprestasi ya. Iya. Ya, lalu rencana kamu 5 tahun ke depan nih atau nanti ketika lulus dari UMJ apa? Kalau aku aduh, boleh jujur ngomongnya Kak? Boleh. Kalau bisa ya harapannya ya Kak, sebenarnya juga harapan orang tua pengennya lanjut S2, cuman pengennya dapetnya beasiswa dari ya LPDP atau enggak beasiswa saya, beasiswa unggulan gitu Kak. Cuman ya ngeliat dulu lah perekonomian lagi kayak gimana, tapi lebih pastinya pengen kerja dulu, ntar setelah lulus, ntar beberapa tahun kemudian balik lagi insya Allah ke UMJ lagi gitu. Amin. Kalau cita-cita kamu apa sih? Ada perubahan nggak dari awal sampai sekarang nih misalnya? Kalau pekerjaan ya Kak? Iya. Kalau pekerjaan aku juga lebih pengennya tuh nggak mau di kantor Kak, malah aku lebih sukanya yang lapangan. Entrepreneur justru, ada yang di lapangan, lebih kerja ke di lapangan lapangan ya. Itu sih yang aku lebih suka, karena lebih ke tantangannya itu. Tantangannya gitu. Oke. Nah harapan kamu untuk UMJ juga 5 tahun ke depan nih sebagai kampus kamu seperti apa? Mungkin kalau harapan lebih UMJ mungkin bisa menghasilkan mahasiswa lebih banyak lagi ya Kak, yang berprestasi gitu Kak, dan mendukung semua prestasi yang ada gitu. Kalau bisa dari ya segi akademik dan non akademiknya gitu sih Kak. Gitu, oke. Nah Della, boleh ini juga dong kasih kata-kata motivasi, kata-kata semangat nih untuk teman-teman Sobat Unggul TV UMJ sama pemirsa TV-mu juga. Mungkin buat teman-teman gitu ya, pokoknya jangan takut namanya jatuh gitu, karena jatuh tuh udah makanan sehari-hari lah ya Kak bahasanya. Ya kalau jatuh ya kita harus bangkit lagi. Kalau kita nggak bangkit dan diem aja tuh nggak ada hasilnya apapun. Pokoknya kalau ada peluang ambil aja, entah itu hasilnya ya minus atau plusnya diambil, ditolong sendiri gitu sih Kak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Della, sukses terus ya. Jadi pokoknya intinya buat teman-teman semuanya nih Sobat Unggul TV UMJ dan juga pemirsa TV-mu, kalau ada peluang jangan takut untuk mencoba ya. Ambil aja dulu, masalah hasil nanti insya Allah hasil akan mengikuti juga dengan usaha kita ya. Dan nantinya akan bisa mendukung prestasi kita seperti Della saat ini ya. Yang sudah bisa meraih banyak prestasi. Sekali lagi terima kasih Della ya. Kamu kasih dan juga. Sukses terus, tercapai cita-citanya, kuliahnya juga lancar. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Della. Dan pemirsa TV-mu serta Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan UMJ Talks dalam episode kali ini, yaitu Anak Manajemen UMJ Borong Prestasi Selagi Bisa. Dan tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Aliani juga bersama dengan Fadila Hasna atau biasa disapa Della ataupun Hasna ya. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir dan juga berbagi cerita Della. Dan juga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kita pamit undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.